Kenapa kita ambil swab? Karena swab ini yang pertama mengurangi resiko terjadinya aerosol ya. Pada orang-orang yang berbatuk mengeluarkan dahak, misalkan orang itu benar-benar terinfeksi COVID, maka akan banyak sekali semburan dari batuk tadi ya, kemana-mana nanti makin luas ya. Makanya dipilihlah cara pengambilan sampel melalui swab. Hari ini kita mungkin akan membahas sedikit mengenai pemeriksaan laboratorium pada yang lagi hot news sekarang lagi penyakit COVID ya, COVID-19. Kalau patogennya namanya SARS-CoV-2. Nah, secara singkat dulu saya katakan dulu bahwa virus ini masih kerabatnya dari SARS, flu burung, flu babi ya, kemudian MERS-CoV-2 ya, MERS-CoV dan lain-lain. Jadi kenapa kita bilang kerabat? Karena memiliki kesamaan dari struktur ya. Jadi dia ini mempunyai corona ya. Makanya disebut juga dalam kelompok coronavirus. Corona berarti dia punya dinding dari virus itu memiliki seperti crown, mahkota ya. Itu yang membuat keunikan dari virus ini ya. Pada awalnya virus ini kita mulai mengenal pada bulan akhir ya 2019, itu masih di Wuhan, Cina ya. Tapi kemudian ternyata virus ini terus menyebar sampailah menyebar di Indonesia. Seperti kita tahu di mana-mana sudah ada di Indonesia ini ya. Pada awalnya orang berpikir bahwa orang yang terkena virus ini mungkin gejalanya tidak terlalu berat ya, seperti pada flu burung gitu ya, langsung kena langsung bahaya ya. Ternyata diikuti perkembangannya virusnya mempunyai suatu perubahan. Ternyata orang yang terkena itu ya mempunyai juga suatu dampak yang sangat berat ya pada orang-orang terutama yang memiliki penyakit komorbid seperti diabetes ya, hipertensi, juga ada penyakit lainnya. Jadi kita ketahui bahwa saat ini sudah banyak sekali kasus di Indonesia, juga di Palembang juga cukup merebak ya. Virus ini kalau kita bilang banyak juga, tapi masyarakat yang masih menganggap enteng ya. Kalau kami sebagai tugas kesehatan ya pakai masker rutin di mana-mana, kemudian mereka cuci tangan yang baik ya, dan juga berhati-hati sekali untuk melakukan suatu kegiatan di keramaian. Itu namanya kita jaga physical distancing tadi ya. Jadi kami informasikan di sini bahwa untuk saat ini pemeriksaan SARS-CoV-2 ataupun pada penyakit COVID-19 ini, yang utamanya adalah pemeriksaan yang lagi booming adalah PCR ya, Whole Chain Merase Version. Jadi di situ nanti kita akan mencari beberapa gen target dari si virus yang dapat memberikan informasi bahwa itu orang itu terinfeksi virus itu. Ada beberapa gen yang mungkin dipakai, seperti contohnya adalah gen E, envelope-nya ya, gen N, nukleik asidnya, ada gen RDRP, kemudian ROR1AB. Jadi keempat gen tadi dipakai di alat PCR berbeda-beda. Jadi ada juga orang bilang kenapa ada hasilnya berbeda-beda dok? Ya karena tadi tergantung dari kemampuan dari si alat juga ya. Tapi secara keseluruhan semua setiap alat PCR sudah cukup kita lakukan dengan baik. Jadi nanti ada batasan di mana reaksi terjadi dan dibilang itu positif ya. Di Palembang terutama pada awalnya pemeriksaan PCR ini sangat terbatas saatnya ya, sangat terbatas, hanya adanya di BBLK, Balai Besar Laboratorium Kesehatan itu ya. Kemudian dengan bantuan dari pemerintah, saya apresiasi lah pemerintah Indonesia ya, dengan giat sekali menyumbangkan beberapa alat ya ke beberapa senter pendidikan dan senter rumah sakit, sehingga di Palembang contohnya sudah beberapa rumah sakit kecuali di contohnya di RSMH ya, di USRI itu bantuan BUMN, kemudian di Siti Fatima ya, dan ada juga dari BBLK. Jadi empat tadi ini sudah memberikan kita membantu kita untuk memeriksa COVID di Palembang ya. Dan juga ada lagi namanya pemeriksaan rapid test ya. Ini juga rapid test awalnya kan dipakai di mana-mana. Rapid test ini kalau kita bilang memang saat ini belum rekomendasi sebagai WHO, namun untuk daerah-daerah ataupun negara yang masih belum begitu banyak sekali pemeriksaan di mana-mana, PCR-nya masih dapat dipakai sebagai modalitas utama untuk men-screening ya, men-screening ataupun mungkin untuk memperkecil populasi yang kita curigai terjadinya infeksi dari virus ini. Nah jadi seperti kita ketahui pemeriksaan saat ini PCR dibilang orang mahal ya, ada juga yang beberapa lab swasta mengeluarkan ya minimal 2 juta sudah harus kita periksa untuk PCR ini. Namun saya informasikan di sini bahwa
terjadi kesimpang informasi bahwa ada beberapa di berita ya, orang melahirkan harus bisa dulu PCR, nanti PCR-nya melahirkan dengan BPJS, PCR-nya nanti bayar ya. Nggak seperti itu sebenarnya ya. Jadi sebenarnya dinas pemerintah juga sudah memberikan suatu bantuan ya bagi melalui jalur dinas kesehatan. Contohnya seperti misalnya kita orang Palembang ya mau periksa PCR. Namun periksa PCR juga ada beberapa yang perlu kita penuhi persyaratannya. Contohnya misalnya kita ada keluhan gejala yang menyerupai, misalnya ada keluhan flu, demam, kemudian sesak napas dan lain-lain ya. Juga ada riwayat kontak sama orang-orang yang kita ketahui mereka benar-benar positif PCR-nya misalnya. Ataupun yang ketiga, kita merasa bahwa daerah kita yang tinggal itu benar-benar banyak sekali orang yang terkena COVID misalnya gitu ya. Dan nanti kita bisa datang ke puskesmas terdekat setempat di mana kita tinggal, domisili kita di mana. Nanti di situ akan di screening dulu di sini. Nanti ada petugas di sana akan dibuat suatu lembaran formulir ya. Nanti di sana akan di screening apakah Anda benar-benar layak untuk diperiksa PCR-nya ya. Sebenarnya ini bukan berarti kita tidak mau memeriksa, bukan, tapi kita melakukan pemeriksaan PCR untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan, yang benar-benar kita curigai terinfeksi COVID-19 ini ya. Ya satu lagi, kita juga menghemat pemeriksaan PCR dengan cara yang baik lah, efisiensi dan efektif tadi. Jadi setelah kita mendatangi suatu puskesmas, sudah di screening, nanti kita akan di swab ya, di swab. Swab ini kenapa di swab ya? Sebenarnya sampel untuk PCR ini bisa macam-macam, bisa sputum ya, dahak kita, bisa swab ya. Swab itu yang kita oles usap dari hidung sama dari tenggorokan, ataupun dari pemeriksaan lainnya, bahan-bahan yang jelas bahan spesimennya harus dari bahan dari pernapasan kita ya. Kenapa kita ambil swab? Karena swab ini yang pertama mengurangi resiko terjadinya aerosol ya. Pada orang-orang yang berbatuk mengeluarkan dahak, misalkan orang itu benar-benar terinfeksi COVID, maka akan banyak sekali semburan dari batuk tadi ya, kemana-mana nanti makin luas ya. Makanya dipilihlah cara pengambilan sampel melalui swab tadi. Karena swab ini yang pertama bisa mendapatkan hasil spesimen yang baik, kemudian yang kedua juga tidak memperbesar lingkup dari penyebaran dari COVID-19 ya. Kita ketahui bahwa masyarakat kan disuruh isolasi mandiri pakai masker. Tadi tujuannya supaya mengurangi kalau orang batuk tidak langsung menyebar ke luar. Pakai masker tadi kan tertutup jadi ya. Nah, jadi begitu sudah di screening positif bahwa pasien ini layak diperiksa PCR-nya, nanti akan dilakukan swab oleh petugas puskesmasnya ya. Di sana sudah ada di swab, kemudian kita boleh pulang dari isolasi mandiri, dia akan informasikan sambil menunggu hasil PCR selesai dari 4 tadi rujukan tadi ya, dari rujukan 4 pemeriksaan tadi. Terutama sepertinya BBLK ya, kita akan dipilih situ. Nanti akan dihubungi secara langsung bila nanti ada hasil-hasil yang dicurigai positif. Seperti itu contohnya tadi. Jadi saya sarankan tidak lagi ada suatu asumsi bahwa PCR itu mahal. Jadi kalau kita memang ada gejala, ada kontak sama orang yang kita curigai, kita boleh datang ke puskesmas terdekat, di sana nanti akan di screening, kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan PCR bila kita memang diperlukan, seperti itu. Tapi juga jangan sampai kita jadi paranoid. Tahu paranoid ya, artinya itu kita menjadi suatu asumsi, duga-duga, saya ini sakit nggak ya, seperti itu. Makanya kita butuh screening tadi. Tidak hanya memisahkan orang-orang yang curiga, dia takut enggak, tapi kita benar-benar periksa orang-orang yang memerlukan untuk diperiksa ya. Kemudian yang menarik lagi adalah pemeriksaan rapid ini ya, rapid ya. Sempat kemarin booming rapid antibody ini, rapid di mana-mana lagi tinggi-tinggi sekali permintaannya. Saya informasikan bahwa memang benar rapid ini masih kita pakai, masih bisa dipakai ya, terutama di daerah-daerah yang mungkin kita butuh hasil cepat ya. Memang di beberapa masih pakai misalnya rapid. Kenapa arti rapid? Rapid itu artinya cepat sekali. Kita bisa hanya menunggu kurang lebih lah, paling lama 30 menit sudah keluar hasil ya. Tapi satu lagi, hasil rapid yang positif kita perlu lagi konfirmasi dengan pemeriksaan PCR. Jadi bukan berarti sudah rapid positif pasti COVID, tidak pasti ya. Tapi kita bisa melakukan tindakan konfirmasi lebih lanjut dengan pemeriksaan PCR lebih ke depan nanti. Kita sudah rapid positif, kita kunjungi, kita punya puskesmas, tunjukkan kita punya rapid positif seperti itu. Jadi tapi juga nanti ada juga orang-orang yang rapid positif, nanti dari PCR hasilnya negatif bisa. Jadi tidak berarti orang yang rapid positif pasti COVID, tidak pasti. Makanya pemeriksaan utamanya adalah PCR. Jadi rapid ini hanya untuk utamanya kita memperkecil ruang lingkup ya. Kemarin juga ada suatu teman konsul juga ya, nanyanya
saya itu tidak nyaman di swab ya, karena swab itu kan masukkan lidi kapas ke dalam hidung sama di dalam leher tenggorokan ya. Jadi kalau kita bilang memang tidak nyaman ya, tapi fungsinya kalau memang untuk diperlukan untuk diagnosis penyakit COVID, kita harus legowo ya, terima bahwa memang ini perlu dilakukan. Dan saat kita mungkin akan melakukan itu, kita kalau bisa kita tenang, relax saja, tarik nafas, jangan kita tahan ya. Kalau nanti kita tahan, nanti bisa terjadi suatu yang mungkin akan bersin dan lain-lain, ataupun refleks muntah. Jadi kalau kita memang benar-benar mau swab, kita harus tenang, kemudian relax. Kalau pemeriksaan antibody ini, misalkan ya, kenapa beberapa rumah sakit masih menggalakkan pemeriksaan antibody tadi? Karena tidak semua rumah sakit mengadakan pemeriksaan PCR ya, dan juga PCR COVID ini sebenarnya tidak hanya ditakuti oleh masyarakat, namun juga oleh tenaga kesehatan. Kita ketahui sudah banyak sekali rumah sakit ataupun tenaga kesehatan sudah mulai meninggal ya karena penyakit COVID ini ya. Jadi banyak sekali memang masyarakat masih belum menganggap penting bahwa COVID ini benar-benar berbahaya ya. Kalau bagi kami bahwa COVID ini benar-benar harus disikapi. Makanya kalau kami keluar ya, kami harus pakai masker di mana-mana. Cuci tangan harus bersih, harus rutin. Apalagi kalau kita menyentuh misalnya barang-barang yang dipakai oleh umum, misalnya pintu dan lain-lain. Jadi memang harus kita lakukan pada saat pola hidup yang baru ya, new normal baru. Kemudian untuk dibilang tadi ya, jadi misalnya kita ada keluhan misalnya batuk pilek dan ada kontak ya, kita jangan berpikir bahwa nanti kita akan diisolasi, tangkap dan lain-lain. Kita berpikirnya bahwa kita mungkin tidak ada gejala ataupun mungkin hanya ringan gejala kita, tapi perlu diingat bahwa kita kan sama keluarga kontak ya, sama keluarga kita, di rumah ada orang tua, ada anak kecil ya. Makanya kalau kita sudah merasa ya kita ada gejala yang mungkin akan menyerupai ke arah sana, kita pernah kontak dengan orang-orang COVID positif, saya sarankan periksa saja, karena kalau kita tidak periksa nanti akan menyebar kemana-mana penyakit ini kan, malah ke orang tua.